Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya Firgi Randa kembali hadir menjumpai Anda di Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Dan Alhamdulillah di sore hari ini di bulan suci Ramadan kami hadir menjumpai Anda di Syiar Ramadan tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan di sore hari ini pemirsa, tema yang kami angkat di Syiar Ramadan adalah makna puasa lebih dari menahan lapar. Kita tahu bersama bahwa menahan diri dari segala hal yang membatalkan seperti makan, minum dan juga hawa nafsu mulai dari fajar hingga terbenam matahari kita lakukan di bulan suci Ramadan yaitu puasa. Secara spiritual, puasa ini juga bisa kita artikan sebagai bentuk ketakwaan dan pengendalian diri dari perilaku yang negatif dan juga penyucian jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita memaknai secara utuh untuk tema kita di sore hari ini? Kita akan mengulasnya bersama dengan narasumber kami yang sudah bergabung di studio TVRI Bangka Belitung bersama Ustadz Firdaus LC MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat puasa Ustadz ya? Alhamdulillah. 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 Selain Ustadz Firdaus yang akan berbagi ilmu di sore hari ini, kami juga sudah kehadiran ibu-ibu majelis taklim dari Al-Hidayah Desa Jeruk Pangkalan Baru. Assalamualaikum ibu-ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Masih semangat puasa Bu? Masih Bu ya? Udah masak di rumah? Sudah Bu ya? Oke baik. Di sore hari ini kita akan mengulas tema yang sangat menarik untuk kita ulas. Masuk di awal-awal Ramadan ini tentunya kita harus lebih memaknai tema kita di sore hari ini yaitu makna puasa lebih dari menahan lapar. Langsung saja di segmen pertama ini kita akan mendengarkan tausiah singkat dari Ustadz terlebih dahulu. Saya silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa huwa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Para saimin dan saimat, para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, wabil khusus ibu-ibu yang cikar-cikar petang nih Bu. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah ya. Masih semangat puasanya? Masih masak apa hari ini? Banyak apa dikit? Dikit, tidak bagi ya Ben Bu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pertama mari kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat.
kita bukan siapa-siapa kalau tanpa Allah. Jadi apapun yang bisa kita lakukan dan yang bisa kita miliki, itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena hebatnya Allah Subhanahu Wa wa Ta'ala. ta'ala. Dan Masya Allah, sebagai bukti Rahman dan Rahimnya Allah, Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Bermaksiat sekalipun Allah tetap berikan nikmatnya. Tak pernah kita bisa bayangkan kalau kita bermaksiat Allah stop nikmatnya. Tapi ini semua sebagai bukti Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, para saimin dan saimat, rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan ke Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cita-cita kita orang beriman tidak hanya sekedar mendapatkan syafaat, tapi tentu kita berharap kalau bisa kita satu surga dengan beliau nanti. Amin, amin. Ibu pengen enggak satu surga dengan Nabi? Pengen saja atau pengen banget? Pengen. Jawabnya cuma pengen tadi soalnya. Ya, mudah-mudahan nanti kita satu surga dengan beliau. Amin. Amin, amin. Pertanyaannya apa yang mesti kita lakukan supaya kita satu surga dengan Rasulullah? Pertama ya tentu kita mesti mengamalkan sunnah-sunnah dan ajarannya. Dimulai dari yang ringan saja, Ibu ya. Bertemu orang jangan lupa mengucapkan salam. Wajah harus gimana kalau ketemu orang? Senyum. Ini masih ada yang belum senyum nih ibu-ibu nih. Senyum dulu ibu. Ya, jadi wajah harus senyum. Itu sunnah Rasul. Yang kedua, kita mesti menjadikan beliau sebagai qudwatul hasanah. Dan tentu yang ketiga, kita mesti melazimkan lisan kita bersalawat. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung, para saimin dan saimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Ramadan kali ini kita kembali bisa bermuajahah, dipertemukan lagi di televisi kesayangan kita ini dalam rangka syiar Ramadan yang rutin alhamdulillah dilakukan oleh TVRI Bangka Belitung. Mudah-mudahan acara kita ini banyak melahirkan kebaikan. Amin. Amin, amin. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas makna puasa. Jadi puasa itu memang tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus gitu. Betul, secara bahasa puasa itu artinya al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan, ya. Kalau secara istilah kita ambil salah satu ta'rif ya definisi yang diberikan oleh Imam An-Nawawi, salah satu ulama yang bermazhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan puasa itu kata beliau al-imsak an asya'in makhsusah, menahan diri dari sesuatu ya fi zamanin makhsusin, pada waktu yang khusus ya, biniyatin, dengan niat. Jadi dari pengertian Imam An-Nawawi ini paling tidak ada 3 kandungan makna puasa. Yang pertama, puasa itu mesti menahan diri dari sesuatu. Apa yang kita tahan? Ya, tentu yang pertama yang kita tahan adalah lapar dan haus ya. Sekaligus menahan diri untuk tidak berhubungan suami istri di siang Ramadannya. Kalau malamnya boleh enggak, Bu? Tergantung ibu haid apa enggak. Kalau ibu haid ya tetap enggak boleh gitu ya, dan tergantung ada enggak bininya. Kalau orang enggak punya istri juga nggak bisa juga gitu. Nah, siangnya kita mesti menahan. Nah, ini yang mesti kita tahan dulu. Dari puasa itu adalah menahan diri dari lapar dan haus dan menahan diri dari syahwat. Kalau kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, di halaman 44-nya beliau mengatakan puasa yang seperti ini puasa orang awam. Jadi kebanyakan umat Islam, umat manusia atau orang-orang yang awam puasanya hanya nahan lapar, nahan haus, sekaligus hanya nahan syahwat. Nah, yang kedua yang mesti kita tahan kata Imam An-Nawawi, selain menahan diri dari lapar, haus dan syahwat, yang kedua mesti menahan diri dari kemaksiatan. Nah, ini bahasa Imam Ibnu Qudamahnya puasa yang khusus, saumul khusus. Kalau tadi saumul awam namanya, puasa orang awam. Kalau puasa yang khusus, naik lagi levelnya. Tidak hanya nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat, tapi dia menjaga dirinya untuk tidak bermaksiat. Menahan lisannya untuk tidak ngomong kasar. Dan tidak mengucapkan kalimat yang tak pantas. Maka orang yang puasanya khusus ya, dia tidak akan membicarakan orang saat berpuasa.
Kira-kira ibu lagi ngomong orang enggak kalau lagi puasa? Hmm? Menengok muka nih ya, gi mana? Iya. Nah, jangan membicarakan aib orang. Nah, itu berarti belum kita puasanya khusus. Kita belum mampu menahan lisan kita untuk tidak membicarakan orang lain. Termasuk tidak berbicara kasar kepada pasangan. Nah, ini puasa yang khusus. Kemudian yang perlu ditahan juga tidak hanya lisan, perbuatan juga kita tahan dari bermaksiat. Ya, misalkan kita tidak mengambil hak orang lain secara zalim, pun dengan hati dan pikiran kita tahan juga untuk tidak bermaksiat. Dari apa? Suuzon. Kadang lisan kita tidak bermaksiat, perbuatan tidak bermaksiat, hati pikiran yang bermaksiat. Berapa banyak orang dia berpuasa tapi masih suuzon sama orang lain. Nah, ada enggak Bu kira-kira? Ada orangnya sampai nih. Enggak ada ya insyaallah ya. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah, ini puasa yang kedua. Jadi makna puasa yang kedua itu menahan diri tidak hanya lapar haus syahwat, tapi menahan semua anggota tubuh kita termasuk hati dan pikiran kita untuk tidak bermaksiat. Nah, puasa yang ketiga yang lebih hebat lagi kata Imam Ibnu Qudamah, yang dia tahan tidak hanya dirinya dari lapar dan haus dan syahwat, tidak hanya menahan diri dari kemaksiatan, tetapi juga dia mengupgrade puasanya dengan banyak melakukan kebaikan. Dia tidak hanya tidak bermaksiat, tapi juga dia banyak melakukan amal kebaikan. Dia puasa, dia ngaji, dia puasa, dia banyak sedekah. Ya, dia puasa, dia rajin melakukan amaliyah sunnah. Nah, ini makna puasa. Kemudian kata Imam An-Nawawi, kita lanjutkan lagi. Tidak hanya al-imsak an asya'in makhsusah, menahan diri dari sesuatu yang khusus, fi zamanin makhsusin. Puasa itu ada waktu yang khusus juga. Menahannya hanya pada waktu tertentu saja. Sejak kapan, Bu, kira-kira? Dari subuh sampai maghrib apa isya? Maghrib. Nah, itu waktu yang khususnya. Berarti kalau belum datang waktu maghrib, belum boleh kita berbuka, belum boleh kita ya berhubungan suami istri dan seterusnya. Nah, ini kemudian yang ketiga, kandungan dari pengertian dan makna puasa menurut Imam An-Nawawi tadi, biniyah, puasa itu mesti pakai niat. Untuk puasa wajib, niatnya mesti sebelum sholat subuh. Tapi untuk puasa sunnah, niatnya boleh ba'da subuh. Iya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah itu pernah suatu ketika pengen sarapan. Nanyalah sama istrinya Aisyah, "Wahai Aisyah, ada nggak yang bisa kita makan?" Kata Aisyah, "Nggak ada ya Rasul." Saya pun kebetulan lagi malas masak. Akhirnya Nabi mengatakan, demi menjaga perasaan istri, "Aulah," kata Nabi, "saya puasa sunnah saja." Nah, ini dalil bolehnya puasa sunnah. Ba'da subuh niatnya. Dengan syarat dari subuh sampai berniat belum makan, belum minum, belum berhubungan suami istri. Nah, itu kalau puasa sunnah niatnya boleh ba'da subuh. Tapi kalau puasa wajib niatnya mesti sebelum sholat subuh. Nah, inilah makna puasa menurut ulama kita. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung, para shaimin dan shaimat, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Jadi memang pengertian puasa ini harus kita mulai dari ta'rif berdasarkan apa yang disampaikan ulama kita. Jadi kalau kita memaknai puasa berdasarkan asumsi kita saja, takutnya salah. Karena kita ini orang awam, ya. Kita ilmunya masih sangat sedikit. Jadi kita mesti merujuk dari apa yang disampaikan ulama. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah, berikutnya nanti kita akan bahas makna puasa ya yang diberikan ulama kita dari nama-nama yang diberikan ulama kepada bulan puasa itu sendiri. Tapi insya Allah nanti kita akan bahas di segmen berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan penjelasan awal ini mulai membuka cakrawala berpikir kita tentang esensi dari puasa itu sendiri. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk segmen pertama ini, pengantar dari makna puasa lebih dari menahan lapar. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini saudara. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi.
kasih teman-teman Hijrah Project yang setia menemani kami di Syiar Ramadan seperti biasa di sore hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sore hari ini, tema yang kami angkat di Syiar Ramadan adalah makna puasa lebih dari menahan lapar. Tadi di segmen pertama kita sudah mendengarkan dari Ustadz Firdaus terkait dengan tema kita. Dan di segmen kedua ini boleh Ustadz kita lebih jelaskan lebih mendalam lagi makna dari puasa ini sehingga kita bisa memaknai seutuhnya esensi dari puasa itu seperti apa. Siap. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung, para saimin dan saimat, dimanapun Anda berada, ibu-ibu yang saya cintai, masih semangat Ibu ya. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah, ulama kita banyak memberikan nama kepada bulan Ramadan. Pemberian nama itu sebenarnya menunjukkan hakikat dan makna puasa, makna dari Ramadan itu sendiri. Pertama, ada nama yang diberikan oleh ulama dan oleh Allah dan Rasulnya kepada bulan yang sekarang kita berada. Namanya puasa Ramadan atau bulan Ramadan itu diberikan nama Ramadan. Ya, Ramadan itu asal katanya Ramado Yarmadu. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran, innama sumiya Ramadana li'annahu yarmadu adz-dzunub. Disebut bulan Ramadan itu dengan Ramadan karena dia membakar dosa-dosa kita. Ramado yarmadu itu artinya membakar. Ramadan bulan yang membakar dosa. Pertanyaannya mengapa? Kok dosa kita diampunkan di bulan Ramadan tanpa perlu kita minta ampun? Karena kita banyak melakukan kebaikan. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Itulah makna firman Allah dalam sebuah ayat. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kayak sekarang nih kita duduk di majelis ilmu ini. Berapa banyak dosa kita diampunkan. Masya Allah. Iya, maka sering-seringlah melakukan kebaikan, maka dosa-dosa kita insya Allah akan diampunkan. Nah ini nama yang pertama yang diberikan kepada bulan yang sekarang kita berpuasa. Ramadan. Yang kedua, bulan ini diberikan nama dengan Syahrus Siyam. Bulan berpuasa. Karena memang Ramadan ini kita wajib berpuasa. Puasa itu kalau kita belajar ilmu fikih, ada 4 yang wajib puasa. Ada yang wajib karena datang waktunya, namanya puasa Ramadan. Sehingga kalau datang bulan Ramadan, nggak boleh ada puasa apapun. Kecuali puasa Ramadan. Nggak boleh puasa sunnah. Pun tidak boleh bayar hutang puasa. Jadi jangan sampai nanti ibu-ibu ya, di besok ya, Ramadan keempat besok nah, ibu-ibu niat puasa Ramadan sekaligus bayar hutang tahun kemarin. Licoh ya nama. Ya nggak boleh. Ya kalau datang bulan Ramadan nggak boleh ada puasa apapun. Ada yang wajib karena kita punya hutang sebelumnya. Namanya puasa qadha. Itu pun wajib. Jadi kalau ibu dulu haid, nifas, atau sakit, atau uzur apapun yang menyebabkan kita tidak berpuasa, puasanya wajib diqadha pemirsa. Ya, jadi jangan, kalau kami orang Bangka nyebut jangan cak-cak tidak tahu. Jangan pura-pura nggak tahu. Itu hutang. Hutang sama manusia saja wajib kita bayar, apalagi hutang kepada Allah. Ada yang wajib karena kita melanggar ketentuan Allah. Namanya puasa kafaroh. Ya, kita melanggar ketentuan Allah, wajib juga itu. Ya, seperti misalkan karena suami menyamakan istri dengan ibu kandung di fikih pernikahan namanya di bab zihar. Orang Arab dulu kalau dia udah nggak suka sama istrinya, mereka mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Kamu persis seperti ibu saya mulai hari ini. Ibu kandung kan tidak boleh disetubuhi. Berarti dia tidak mau menyetubuhi istrinya. Nah nanti supaya halal lagi tuh istri, si suami mesti puasa 2 bulan berturut-turut. Namanya puasa kafaroh. Dan yang terakhir ada namanya puasa nazar. Puasa nazar itu karena kita yang mewajibkan sama diri kita. Kalau saya lulus ASN, lulus PNS, lulus P3K, saya akan puasa 2 hari. Wajib itu. Ya. Nah ini nama yang kedua, Syahrus Siyam. Yang ketiga, Ramadan ini sering disebut dengan Syahrud Dakwah, bulan berdakwah. Karena memang banyak aktivitas dakwah meningkat di bulan Ramadan. Ya. Lihat saja televisi, kita menyaksikan program yang biasa dangdut, berubah jadi program religi. Tapi tidak demikian dengan TVRI Bangka Belitung. Program ini alhamdulillah sudah rutin dilakukan. Sebelum datang Ramadan pun sudah ada kegiatannya. Jadi memang TVRI ini agak berbeda dari yang lain gitu. Kemudian Ramadan juga sering disebut dengan Syahrul Barokah.
bulan keberkahan. Berkah itu kan makna secara bahasanya kata ulama ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Karena di Ramadan ini memang rata-rata orang kebaikannya bertambah. Tengoklah yang tidak suah berjilbab, pacak berjilbab. Yang tidak suah ke masjid, adanya nyengol. Iya, yang nggak pernah ngaji, ada keinginan mengaji. Yaitu keberkahan. Jadi berkah itu artinya bertambahnya kebaikan. Rumah tangga disebut berkah, ya coba kita cek, nambah nggak kebaikan kita? Kalau setelah kita menikah justru berkurang kebaikan, berarti nggak berkah. Tapi setelah menikah malah bertambah baiknya, tambah semangat tahajudnya, tambah semangat taklimnya, tambah semangat sholat berjamaahnya, berarti berkah. Harta juga sama, disebut berkah kalau dia menambah kebaikan kita. Tapi kalau harta menjauhkan kita dari kebaikan, nggak berkah tuh harta. Ya. Nah, Ramadan ini disebut Syahrul Barokah. Kemudian nama berikutnya Syahrul Quran. Nah, ini sering kita mendengar. Ya, karena memang di Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Dan ini yang menyebabkan bulan Ramadan ini mulia, Bunda. Ya. Karena diturunkan Al-Quran. Ulama kita menyebutkan, pemirsa yang dimuliakan Allah, apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Mekah, Madinah, kalau nggak diturunkan Al-Quran, sama seperti Pangkal Pinang. Sama seperti kota-kota yang lain. Tapi kenapa menjadi tanah suci? Karena tempat diturunkan Al-Quran. Malaikat Jibril, kalau beliau tidak menurunkan Al-Quran, sama seperti malaikat yang lain. Rasulullah Muhammad SAW, kenapa menjadi nabi yang paling mulia? Karena beliau menerima Al-Quran. Pun Lailatul Qadar. Kenapa menjadi malam yang paling mulia? Karena Lailatul Qadri itu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Kalau tidak diturunkan Al-Quran, kata Allah, Lailatul Qadar itu sama seperti malam yang lain. Maka pelajaran buat kita. Ayo, kalau pengen menjadi orang yang mulia, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ya. Nama berikutnya, bulan Ramadan ini sering disebut dengan Syahrul Jihad. Ya, bulan berjihad. Kalau kita membaca sejarah peradaban Islam, memang banyak peristiwa jihad itu terjadi di Ramadan. Ya, Perang Badar, tahun kedua Hijriah itu terjadi di saat para sahabat sedang berpuasa, itu Ramadan. Kemudian pembebasan kota Mekah, tahun ke-8 Hijriah, 20 Ramadan, sedang berpuasa. Islam masuk ke Spanyol, Andalusia, Ramadan. Jadi memang banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang jihad umat Islam itu justru menangnya di bulan Ramadan. Termasuk Indonesia, merdeka, Ramadan. Nah, itu menunjukkan bulan Ramadan ini Syahrul Jihad. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Ya, justru Ramadan ini harusnya menambah produktivitas kebaikan kita. Kalau kita ASN, menambah kinerja kita. Ibu-ibu harusnya lebih bersemangat lagi dalam mengurus anak dan keluarganya. Kemudian Syahrul Sabar, nama berikutnya dari bulan Ramadan, bulan bersabar. Karena memang kita dilatih kesabarannya di bulan Ramadan ini. Nabi menyebutkan kalau kalian ada yang ngajak berantem, ya cukup kita katakan maaf, saya sedang puasa. Kalau nak berkelahi benar, kelak nungguin berbuka. Bilang. Tapi enggak lah ya, insya Allah kita enggak kayak gitu. Orang kalau dia sering berpuasa, insya Allah dia akan bersabar. Ya, kalau ada orang-orang yang memang bermasalah dengan amarahnya, suruh dia banyak-banyak berpuasa. Insya Allah puasa akan melatih kesabaran kita. Berikutnya yang tidak kalah penting, Bunda, ulama memberikan nama kepada bulan ini, yang itu makna dari ibadah puasa itu sendiri, Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Kenapa? Karena di Ramadan ini kita dididik dalam segala hal. Dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang peduli. Ya, karena Ramadan ini kan puasa itu sangat kental nilai sosialnya. Ya. Di bulan Rajab kemarin ada peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan dua kejadian. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj. Kalau bahasa saya, Isra ini hablum minan nas. Mi'raj itu hablum minallah. Artinya, kesolehan yang paripurna itu tidak hanya bagus hablum minallah. Kita mesti bagus hablum minan nas. Nah, Ramadan ini mengajarkan kita peduli.
Jadi bukan hanya kita soleh secara individual, tidak. Kita mesti soleh secara sosial juga. Itulah kenapa di dalam Al-Quran 27 kali disebutkan berbarengan. Aqimus sholah wa atuz zakah. Berbarengan disebutkan dalam Al-Quran. Bukan tanpa sebab. Karena pelajaran buat kita nggak cukup bagus hablum minallah. Nah, Ramadan ini melatih kita untuk peduli tadi. Dididik kita untuk peduli. Ya. Karena terlalu banyak orang-orang yang bagus hablum minallah, rusak hablum minannas, neraka tempatnya. Penghuni neraka yang paling banyak siapa? Pernah dengar enggak Ibu? Saat Isra dan Mi'raj, Nabi mengatakan, uritu an-nara. Saya pernah diperlihatkan neraka. Fa idza ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Kebanyakan isinya perempuan. Para sahabat bertanya, bima ya Rasulullah? Ya Rasul, kenapa perempuan banyak menghuni neraka? Ayakfurna billah? Apa karena kekufuran mereka kepada Allah? Tidak, kata Nabi. Justru perempuan itu hablum minallahnya bagus. Tengoklah majelis taklim, mana ada isinya bapak-bapak. Mak gele isi ya. Iya, saya kemana-mana ngajar ini, pemirsa yang dimuliakan Allah. Ngisi majelis taklim ceramah. Kalaupun ada bapak-bapak, cuma dua biasa ya. Ketua masjid ngasih sambutan, kayak ustadz. Yang lain mak gele gitu. Ya. Yang rajin ngaji, siapa Bu? Laki-laki apa perempuan? Perempuan yang rajin ngaji. Saya kebetulan pengurus komunitas Wandi Wanjus di provinsi. Member yang perempuan hampir 3 kali lipat. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, perempuan itu nggak punya masalah hablum minallah. Masalah mereka hablum minannas. Yang rajin tahajud orang laki apa orang bini? Orang bini, laki ngepem tidur. Nah, perempuan nggak punya masalah. Maka Ramadan ini mendidik kita untuk peduli, ya. Jangan sampai kita menjadi penghuni neraka gara-gara kita tidak peduli, ya, kepada sesama manusia. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah, para shaimin dan shaimat, lalu yang terakhir, nama yang diberikan ulama kepada bulan Ramadan ini disebut dengan syahrut taubah wal maghfirah. Bulan bertaubat. Karena memang kita diminta untuk mengisi Ramadan ini dengan banyak-banyak memperbaiki diri. Gak ada orang yang gak punya salah. Angkat tangan yang gak pernah berdosa. Angkat tangan yang gak pernah ngambil duit suaminya diam-diam. Berarti pernah semua kan? Nggak ada orang yang nggak punya salah. Tapi sebaik-baik orang yang salah, pemirsa yang dimuliakan Allah, mereka yang memperbaiki dirinya. Nah, Ramadan ini pemirsa, momentum yang sangat pas bagi kita untuk memulai semuanya. Ya, nggak peduli sebanyak apapun masa lalu, dosa masa lalu kita, kezaliman kita, selagi kita mau bertaubat, insya Allah kita akan diterima. Karena ada hadis Nabi mengatakan, innamal a'mal bil khawatim. Amal yang Allah lihat, bukan yang dulu, bukan yang sekarang, tapi menjelang kematian kita. Itulah makna Ramadan dari nama-nama yang diberikan ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Nah Ustadz, dalam konteks kehidupan modern sekarang Ustadz, yang serba instan tentunya, apa tantangan terbesar yang harus kita jaga dari makna esensi puasa itu sesungguhnya Ustadz? Banyak orang berpuasa tidak dengan ilmu. Oke, baik. Ini yang menyebabkan orang-orang tidak bisa memaknai Ramadan dengan makna yang sesungguhnya. Maka saya sering mengatakan beragama itu tidak cukup modal semangat. Kita butuh ilmu. Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau pernah berkata, dikutip oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhad, man 'abida bi ghairi ilmin kana yufsid aktsar mimma yuslih. Kalau kita beribadah tidak dengan ilmu, banyaklah rusaknya dibandingkan benarnya. Banyaklah ditolak dibandingkan diterima. Dan itu yang terjadi. Inilah tantangan terbesar kita umat Islam, ya. Banyak orang semangat beragama tapi tidak dengan ilmu. Maka saya mengajak para shaimin dan shaimat, para pemirsa, duduklah di majelis-majelis ilmu. Ya. Salat itu butuh ilmu. Puasa, ini mumpung kita baru di awal-awal Ramadan. Jangan sampai Ramadan kita gagal. Inilah tantangan terbesar kita. Kalau kita berpuasa tidak dengan ilmu. Pelajari lagi fikih puasa. Apa yang membatalkan, apa yang tidak gitu. Sebagai contoh misalkan mencium suami batal nggak Bu? Lagi puasa. Tergantung suami siapa dulu. Kalau suami orang batal. Gitu. Nah ini masih banyak lah maksud saya itu. Allah alam bisawab. Oke, baik. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya di segmen kedua ini. Dan kita akan masuk di segmen ketiga setelah jeda berikut ini saudara. Ibu-ibu majelis taklim dari Al Hidayah Desa Jeruk Pakal Baru nanti boleh bertanya kepada Ustadz di segmen ketiga Bu ya.
Dan kita lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kami di Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Dan kita masuk di segmen ketiga. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sore hari ini, tema yang kami angkat adalah makna puasa lebih dari menahan lapar. Dan masih bersama dengan Ustadz Haji Firdaus LC-MPD, kita akan berbagi ilmu di sore hari ini. Dan kali ini Ustadz, di segmen ketiga kita akan mengajak ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Jeruk Pakalan Baru yang ingin bertanya kepada Ustadz. Saya persilakan Ibu. Boleh Bu, sebutkan namanya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Barora dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Jeruk. Izin bertanya Ustadz, di sini kami mau bertanya, pada saat menjalankan ibadah puasa, ibu-ibu kan pas ini sewaktu masak itu Ustadz sering mencicipi makanan gitu. Oke. Di sini yang saya mau bertanya, apa hukumnya apabila dalam mencicipi masakan itu terlanjur tertelan, Oke. mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Barorah. Ini mungkin banyak sekali ibu-ibu ya Ustadz ya? Ya. Karena mungkin ada lupa juga Ustadz, ini gimana Ustadz? Silakan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau masak masih nyicip itu biasanya masih pengantin baru, Bu. Kalau pengantin lah tua-tua macam ini tidak perlu dicicip lagi lah itu, mestinya. Kalau pengantin tua itu kan lah memang kerjaan dia Iya. bertahun-tahun tiap hari gitu. Masih nyicip juga? Pengantin baru berarti? Masih. Sebenarnya tidak masalah ya nyicip makanan. Nyicip ya. Kalau nyicip tuh sedikit, Bu. Kalau sampai ditelan tuh saya curiga bukan nyicip itu. Ya, kalau menyicip makanan, nyicip itu kan pakai indera lidah. Ya, lidah itu kan indera perasa. Yang penting jangan ditelan. Setelah dicicip, sudah dapat rasanya, kalau bisa kumur-kumur buang lagi. Nah, yang jadi masalah nyicip ditelan itu. Karena puasa kita itu akan batal ketika kita memasukkan sesuatu ke tenggorokan. Oh. Iya, tapi kalau hanya di lidah, lalu setelah kita dapatkan rasa yang kita inginkan tadi, saran saya kumur-kumur buang lagi, ya, jangan ditelan. Kalau tidak sengaja, ya nggak apa-apa. Ya namanya juga nggak sengaja. Jangankan nyicip, Bu, Ibu lagi puasa, tiba-tiba nggak sengaja makan sepiring mangal gitu, nggak sengaja. Kalau nggak sengaja, apapun yang nggak sengaja itu boleh. Itu artinya kalau kata Nabi itu sesungguhnya Allah yang memberi makan dan minum kalian.
Ya, kalau tidak sengaja. Kan tadi terlanjur ketelen, itu Iya. nggak sengaja. Kalau nggak sengaja nggak masalah. Di dalam ilmu fikih itu ada satu kaidah, namanya ad-darurah tubihul mahdzurah. Keadaan darurat itu atau sesuatu yang tidak disengaja itu membolehkan kita melakukan sesuatu yang mahdzur. Ya, pun ada apa namanya? Hadis Nabi yang lain beliau mengatakan innallaha tajawaza li an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah tuh memaafkan kesalahan umatnya karena 3 sebab. Pertama al khata', kesalahan yang dilakukan karena benar-benar tidak tahu, ya nggak ada ilmunya. Iya. Yang kedua anisyan, karena lupa, ya. Dan yang ketiga wa mastukrihu alaihi, sesuatu yang dipaksa. Nah, menurut saya yang terlanjur dimakan tidak sengaja saat menyicip tadi itu masuk kategori yang pertama, al khata'. Jadi nggak masalah, yang penting jangan apa namanya ada unsur kesengajaan. Itu Bunda penjelasannya. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Barora. Semoga terjawab oleh Ustadz, Bu ya. Dan ibu-ibu yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan Bu. Boleh sebutkan namanya? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Frisdia Ningsih dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Jeruk. Izin bertanya Ustadz, jika malamnya kecapean kan, bangunnya kesiangan, paginya belum sempat niat puasa, bagaimana hukum puasanya? Jika Ya, bangunnya habis subuh gitu Ustadz. ya, siap. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Dian. Nah Ustadz, tapi seperti yang Ustadz bilang tadi, kalau niat puasa di bulan suci Ramadan ini kan harus di sebelum subuh Ustadz ya. Tapi kalau sunat yang lain boleh habis subuhnya. Nah ini gimana Ustadz penjelasannya? Silakan. Ya. Pertanyaan saya, orang-orang yang seperti ini biasanya tarawih nggak dia ke masjid? Ibu biasa tarawih nggak? Tarawih. Kalau kita sholat tarawih, biasanya ba'da tarawih imamnya mimpin niat. Langsung Ustadz ya. Nawaitu sauma ghadin. Kan baca jamaah kita tuh dipimpin sama imamnya, imam sholat tarawihnya, kita makmum mengikuti. Apa niatnya Bu? An adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati. Ya. Kalau sudah baca niat saat tarawih, saat sahur tidak perlu lagi. Iya. Pun sebenarnya masalah niat puasa ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan niat puasa Ramadan itu mesti setiap hari. Ini Imam Syafi'i diantaranya. Kenapa? Puasa hari ini tidak membatalkan puasa besok. Jadi setiap hari itu berdiri khusus itu ibadahnya. Ya, jadi kalau kita batal hari ini tidak membatalkan puasa kita besok. Makanya kata Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah, niat puasa itu mesti setiap hari. Itulah yang dipakai oleh kita yang bermazhab Syafi'i. Ya, dan itulah kenapa di masjid-masjid di Indonesia ba'da tarawih itu dipimpin niat itu. Setiap hari ba'da tarawih, karena kita meyakini ini. Tapi ada pendapat yang kedua, Imam Malik. Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Kalau di Indonesia ini jarang mazhab Maliki ya. Mereka mengatakan niat puasa Ramadan itu cukup di awal Ramadan untuk 1 bulan. Diterabas kalau bahasa kita orang Bangka. Nah, saya termasuk yang ini sebenarnya. Walaupun saya di Al-Azhar Kairo Mesir, saya belajar fikih mazhab Syafi'i. Tapi dalam perkara niat, saya cukup niat di awal untuk 1 bulan. Karena ada kekhawatiran, takut lupa berniat tiap hari. Nah, jadi boleh tidak Ustadz kalau kita mazhab Syafi'i pindah mazhab? Boleh, nggak masalah. Ya, karena bermazhab dengan satu mazhab itu tidak wajib. Mazhab itu sendiri baru muncul di abad kedua. Ya, jadi boleh-boleh saja. Ya, nggak masalah. Nah, ini apa namanya solusi dari saya Bunda. Jadi makanya tadi saya tanya di awal, kira-kira Bunda ketika malamnya tarawih tidak? Kalau tarawih biasanya dipimpin itu sama imam kita. Kalaupun tidak, kita bisa pakai mazhab Maliki tadi. Pun kalaupun tidak, biasanya niat ini pun tidak mesti di saat sahur. Kapan mulai boleh berniat puasa? Itu dari Isya sampai subuh. Jadi boleh kalau takut nanti lupa niat saat sahur atau takut ketiduran, niat aja ba'da Isya. Dan itu diperbolehkan Bunda. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Semoga terjawab untuk Ibu Dian tadi Bu ya. Satu penanya lagi saya persilakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenankan nama saya Ibu Siti Rahimah dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Jeruk. Mau bertanya Ustadz, apabila dalam keadaan junub, waktu udah mepet, kita belum sempat ini mandi, itu sebenarnya kita mandi dulu atau sahur dulu? Terima kasih Ustadz. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Boleh Ustadz, langsung dijawab Ustadz. Menarik ini Bunda. Kalau hal-hal kayak gini nih pada senyum, pada semangat biasanya. Sebelum saya jawab ya Bunda ya. Ulama kita terdahulu ada satu yang menarik buat mereka itu. Jadi mereka itu kenapa mereka ulama, keturunannya ulama. Mereka orang soleh, keturunannya orang soleh. Satu di antara rahasianya, karena mereka mencari waktu yang terbaik untuk berjima, berhubungan suami istri. Tidak ada waktu yang terbaik kecuali Ramadan. Makanya di Ramadan itu sebenarnya harusnya lebih semangat lagi untuk itu. Benar, ini waktu yang berkah. Insya Allah kalau dilakukan di Ramadan, kan kita berdoa tuh. Apalagi dilakukan menjelang sahur, itu kan sepertiga malam terakhir itu kan waktu yang mustajab. Sebelum kita berhubungan itu kan biasanya baca doa. Benar tak Bunda? Apa doanya? Allahumma barik lana. Nah, itu doa makan. Apa? Bismillah ya Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah jauhi setan dari kami berdua dan jauhi setan dari anak cucu kami. Kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, barang siapa berjima baca doa ini, fa innahu iyyuqaddar waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitan abada. Seandainya Allah takdirkan lahir anak dari jima yang tadi baca doa, setan tidak akan bisa mencelakakan anak cucu keturunan kita. Ya, makanya jangan kaget kalau kita misalkan melihat kok anak kita tingkahnya kayak setan, mungkin dulu main terabas. Tidak baca doa gitu. Nah, saya jawab ke pertanyaannya. Maksud saya yang pertama ini, boleh nggak kita berjima? Dianjurkan malahan, ya. Terus yang kedua, bagaimana kalau waktu mepet? Mana yang kita dahulukan, sahur dulu atau mandi junub dulu? Kalau waktunya mepet, sahur dulu. Karena mandi junub bisa dilakukan ba'da sahur. Boleh. Rasulullah pernah melakukan itu bersama dengan Aisyah. Jadi karena waktunya mepet, Rasulullah sahur dulu. Dan sahur dalam keadaan junub tidak menghalangi puasa. Ya, yang penting jangan tiap malam ketuyun. Kalau tahu ketuyun, menggigil, suah-suah demam gelugut kalau. Ya, paling 3 kali seminggu lah. Nah, sesekali maksud saya Bunda. Pun kalau tiap hari menkuat dah hal, nggak masalah juga. Tinggal kompromikan saja sama suami gitu. Jadi boleh Bunda, ya nggak masalah dan itu tidak menghalangi sah atau tidaknya puasa. Jadi sahur dalam kondisi junub itu tidak dilarang. Jadi yang didahulukan adalah sahurnya. Ya, wallahu a'lam. Oke, baik. Semoga terjawab Ibu ya untuk pertanyaannya. Nah Ustadz, bagaimana sih puasa ini melatih kejujuran? Padahal tidak ada orang yang melihat apakah kita benar-benar berpuasa Ustadz. Inilah mengapa pahala puasa itu cuma Allah yang ngasih. Oke. Kalau jadi puasa ini dia amal batin. Amal kita tuh ada 2 jenis. Ada amal zahir yang nampak, Ya. ada amal batin. Nah ini puasa ini dia lebih kental batinnya. Ya, walaupun kita tahu siap puasa kan. Kalau sholat kan kita bisa lihat orang sholat nih. Ya. Dan kita bisa melihat secara zahir. Maaf ngomong bagaimana kualitas sholatnya, ada tumakninah atau tidak, gerakannya seperti apa dan seterusnya. Tapi kalau puasa itu hanya Allah yang memberi pahalanya. Kalau kita ngaji, sekali ngaji berapa pahalanya Bunda? Per hurufnya. Ya, per hurufnya 10 kebaikan. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Kalau kalian mengaji 1 huruf, 1 kebaikan, wal hasanah bi asyri amsalihha. Dikali 10. Jadi kalau kita baca di awal surah Al-Baqarah itu ada ayat, bunyinya apa? Awal surah Al-Baqarah ayat yang pertama, alif lam mim. Itu kalau sudah belajar tajwid. Kalau belum belajar ngaji biasanya baca ya alama kata dia. Makanya penting belajar ngaji maksud saya Bunda. Nah, kalau bersedekah, bersedekah sekali bersedekah 700 kebaikan. Tapi kok menarik, puasa kok nggak ada hitung-hitungan matematisnya. Ya. Karena puasa seseorang dengan orang yang lain hanya Allah yang tahu. Mungkin kita sama-sama puasa, tapi ada yang ngaji puasanya, ada yang enggak. Ada yang puasanya
ngeruce laki, ada yang enggak. Kayak tadi kan beda-beda kita. Nah, itu hanya Allah. Dan ini melatih kejujuran. Bisa saja kita keluar mengatakan ke orang, saya puasa, di dalam rumah, di kamar, kita makan 3 piring, baca bayi. Hanya kita dan Allah yang tahu. Makanya puasa itu benar-benar melatih kejujuran. Itu yang menyebabkan kenapa puasa itu sangat produktif sekali melatih kejujuran. Saya menyarankan sebenarnya para koruptor itu, KPK, buat puasa Senin Kamis buat koruptor yang di penjara itu. Supaya mereka jujur gitu. Dan ibu kalau pengen suami jujur, suruh dia puasa. Ya, itu. Tapi memang kami para suami itu memang ada hal-hal yang tidak boleh jujur malahan. Kalau istri masak ada enak, kata Nabi, itu tidak boleh jujur tuh. Jadi harus dipuji-puji lah, walaupun sambil nahan gitu. Iya, sama satu lagi, kalau istri nanya, Bang, kone gemuk apeda, nah kita nggak boleh jujur. Oke. Ini biasanya yang muda-muda ya. Saya tuh kan kemarin istri habis lahiran, anak yang ke-6. Melar badan, anak saya 6, Bu. Iya, target 8. Melar badannya. Iya. Nah, saat itulah saya bilang, dia nanya terus, Bang, kok gemuk apeda? Tiap hari lah kok bebula. Ada. Padahal besar luar biasa badannya. Allah alam. Baik, terima kasih Ustadz. Karena kita sudah masuk di segmen terakhir ini Ustadz, boleh kita berikan kesimpulan dan ditutup dengan doa singkat Ustadz. Siap. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, para soimin dan soimat, para pemirsa TVRI Bangka Belitung, dimanapun Anda berada, ayo kita memaknai puasa dengan makna yang sesungguhnya. Jadi jangan sampai kita berpuasa seperti orang awam berpuasa. Kita harus menaikkan level puasa kita. Kalau bahasa saya, jangan sampai puasa kita tiap tahun hanya begitu saja. Tidak ada perubahan sama sekali. Nah, Ramadan kali inilah kita merubah semuanya. Karena nggak ada jaminan Ramadan tahun depan kita masih bertemu atau tidak dengan bulan Ramadan ini. Maka Ramadan kali ini mari maknai puasa dengan makna sesungguhnya. Tidak hanya nahan lapar, nahan haus, kita menahan diri kita dari kemaksiatan, sekaligus kita banyak melakukan amal kebaikan. Inilah esensi dari puasa itu sendiri. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini, kita menjadi pribadi-pribadi bertakwa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassyu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Haji Firdaus LCMPD yang telah berbagi ilmu di sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan selalu upgrade untuk puasa kita setiap harinya. Dan juga terima kasih untuk Ibu Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Jeruk Pakalan Baru sudah bergabung di studio kami dan juga teman-teman dari Hijrah Project. Saudara, saya Firgiranda Setiawan mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih Anda telah menyaksikan Syiar Ramadan di sore hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.